Selamat datang kembali lagi di channel YouTube Satria Parama. Kali ini saya akan membahas mengenai telah sejawat antar APIP. Nah, jadi program telah sejawat ini adalah program dari AAIP, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Jadi sebenarnya telah sejawat ini adalah merupakan bagian dari peningkatan dan penjaminan kualitas, di mana sebenarnya telah sejawat ini terdiri dari dua ya, Bapak Ibu, ada telah sejawat intern dan telah sejawat ekstern. Nah, kali ini kita fokuskan untuk pembahasan mengenai telah sejawat antar APIP atau telah sejawat ekstern. Baik, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa telah sejawat ini merupakan bagian dari program pengembangan dan penjaminan kualitas. Di sini memiliki makna yang pertama, penilaian berkelanjutan dan berkala secara tepat waktu dan menyeluruh atas kegiatan audit dan konsultasi pada pengawasan intern. Nah, jadi sebagai media penilaian secara berkala untuk menilai kegiatan audit dan konsultasi yang dilakukan oleh APIP. Yang kedua, validasi secara berkala atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit yang berlaku. Nah, jadi merupakan media untuk memvalidasi secara berkala bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern itu apakah sudah sesuai dengan kode etik dan standar audit yang berlaku. Ketiga, analisis dan pengukuran berkelanjutan atas indikator kinerja, di mana salah satu ukurannya bisa mengacu kepada PKPT dan rekomendasi yang ditindaklanjuti serta tingkat kepuasan pengguna layanan. Dalam hal ini, pihak manajemen. Yang keempat, sebagai area of improvement pada kegiatan pengawasan intern, di mana APIP yang ditelaah akan melaksanakan peningkatan melalui program pengembangan dan penjaminan kualitas. Nah, jadi pada telah sejawat ini akan ada APIP yang sebagai penelaah, ada juga APIP yang sebagai yang ditelaah. Nah, di sini akan ada perbaikan-perbaikan yang akan dihasilkan dan ditindaklanjuti oleh APIP yang ditelaah. Jadi harapan pelaksanaan telah sejawat eksternal ini di mana APIP dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Itu adalah harapan dari pelaksanaan kegiatan telah sejawat ekstern ini. Kita berlanjut kepada bagian umum ya. Nah, di sini latar belakangnya seperti yang sudah saya sampaikan, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pengawasan intern APIP, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas atau Quality Assurance and Improvement Program yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, di sini dimaksudkan bahwa diperlukan suatu program yang dapat menilai secara berkesinambungan, yakni melalui program pengembangan dan penjaminan kualitas yang dilakukan salah satunya dengan kegiatan telaah sejawat ini. Selain itu, kegiatan atau program pengembangan dan penjaminan kualitas ini menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai kapabilitas pengawasan APIP level 3 berdasarkan IACM. Lalu tujuan dari pelaksanaan telah sejawat ini ada dua, yaitu yang pertama telah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian praktik pengawasan intern yang dilakukan terhadap standar SAIP yang difokuskan pada dua standar penilaian. Nah, di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dan outputnya berupa nilai kesesuaian dengan standar. Nah, jadi pada tujuan pertama ini akan difasilitasi dengan kuesioner yang nantinya
ataupun kuesioner yang terdiri dari standar atribut dan standar pelaksanaan yang nantinya akan diisi oleh APIP yang menjadi penelaah. Di sini untuk standar atributnya terdiri dari tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, independensi dan objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, dan program pengembangan dan penjaminan kualitas. Nah, di sini akan dipresentasikan. Selanjutnya ada standar pelaksanaan. Di sini ada mengelola kegiatan audit intern, sifat dasar pekerjaan, perencanaan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, serta pemanfaatan tindak lanjut. Nah, di sini akan menghasilkan nilai tingkat kesesuaian dengan standar yang akan dikategorikan apakah kurang, baik, ataupun sangat baik. Tujuan kedua yaitu memperbaiki dan atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Nah, di sini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan outputnya berupa area of improvement. Nah, di sini dalam rangka pengukurannya, AAIP telah menyiapkan 3 kuesioner untuk APIP yang akan dilakukan telah sejawat, yakni yang pertama, kuesioner penerapan kode etik profesi auditor, kuesioner pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja APIP, serta survei kepuasan pemangku kepentingan APIP. Nah, dalam melaksanakan kegiatan telah sejawat ekstern ini, metode yang digunakan adalah metode survei, metode review dokumen, dan interview atau wawancara. Selanjutnya, pedoman telah sejawat ekstern. Nah, ini adalah sesuai atau berdasarkan keputusan Ketua Umum DPN AAIP nomor Cap strip 43 AAIP DPN 2019. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada slide sebelumnya, kita ketahui ada penilaian atas kesesuaian dengan standar di mana bersifat kuantitatif. Nah, di sini ada dua standar yang akan digunakan, standar atribut dan standar pelaksanaan. Untuk standar atribut terdiri dari total 28 pertanyaan, sedangkan untuk standar pelaksanaan terdiri dari 42 pertanyaan. Nah, di sini akan disiapkan dengan kertas kerjanya. Nanti outputnya berupa nilai tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar. Selanjutnya terkait dengan penilaian atas penerapan kode etik auditor, penilaian efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, dan harapan para pemangku kepentingan ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana akan menggunakan wawancara dan kuesioner yang sudah disiapkan. Baik, untuk selanjutnya ini adalah contoh nilai tingkat kesesuaian dengan standar, di mana kategorinya itu cukup ya, 79%. Nanti untuk kertas kerjanya akan disediakan pada pedoman yang dikeluarkan oleh AAIP. Nah, adapun simpulan telah sejawat ekstern, di sini mulai dari sangat kurang, kurang, cukup, baik, sampai sangat baik. Di sini akan mempengaruhi bahwa jika APIP telah mendapatkan nilai minimal baik, maka dalam laporan hasil pengawasan dicantumkan bahwa kegiatan audit intern telah dilaksanakan sesuai dengan standar. Nah, jadi inilah nanti bobot maupun range nilai yang akan digunakan dalam penilaian, khususnya untuk penilaian yang bersifat kuantitatif atau kesesuaian dengan standar. Selanjutnya, bagaimana metodologi telah sejawat ekstern ini? Yang pertama, menggunakan survei ataupun kuesioner di sini untuk menilai penerapan kode etik, efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan, serta kepuasan atau pemenuhan harapan pemangku kepentingan. Lalu untuk permintaan informasi dan konfirmasi dengan pejabat pegawai terkait, di sini bisa meminta konfirmasi
dari pimpinan APIP, dari pimpinan auditi, dan auditor atau tim auditnya. Yang ketiga ada review aktivitas pengawasan atas 2 penugasan terbaik. Di sini kalau bisa menggunakan audit kinerja sebagai sampel telah sejawatnya. Nah, jadi diharapkan semua peserta telah sejawat membawa 2 contoh penugasan terbaik, khususnya audit kinerja yang nantinya akan dinilai. Selanjutnya untuk langkah kerjanya di sini yang pertama masing-masing penelaah mengisi kertas kerja yang telah disiapkan sesuai dengan link yang telah diberikan. Yang kedua link yang diberikan berbeda-beda antar APIP. Yang ketiga mendownload format kuesioner, berita acara dan laporan pada link Google Drive yang diberikan. Nah, jadi untuk linknya masing-masing itu berbeda-beda. Jadi tidak akan ada link yang sama yang diberikan kepada APIP. Untuk output kegiatan, nilai kesesuaian dengan standar nanti akan muncul pada saat kuesioner ataupun kertas kerja telah diisi, terus akan menghasilkan area-area yang masih perlu diperbaiki dan atau ditingkatkan. Ketiga, ada berita acara telah sejawat ekstern serta laporan kegiatan telah sejawat ekstern. Mungkin seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai telah sejawat ekstern. Jika ada yang ingin didiskusikan, mari kita komen di kolom komentar. Selamat malam, sampai jumpa.